informasi dan inspirasi. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Sosok ibu adalah perempuan yang memiliki peranan penting dalam mendidik anak-anak, haruslah memiliki beragam kompetensi dan komitmen atas dasar kasih sayang dalam mencetak generasi terbaik bangsa. Dalam peringatan Hari Ibu 22 Desember 2022 hari ini, psikolog Safridayani mengatakan Indonesia ke depan yang maju sangat tergantung peran terbaik seorang ibu sebagai pendidik dan promotor yang menanamkan nilai pembaruan bangsa, termasuk dalam upaya memperkokoh pembaruan kebangsaan dari jutaan masyarakat Indonesia di tengah ancaman disintegrasi. Belajar mengenal karakter anak, terkadang kita sebagai orang tua lupa. Kalau anak dia belajar dari lingkungan. Nah kita karena sebagai orang tua merasa udah tua, udah anak gue bisa setir gitu ya. Anak bisa saya atur. Nah sementara perkembangan zaman kita nggak ikuti. Gimana anak terlena dengan gadgetnya, gimana anak terlena dengan lingkungan yang toksik. Sebagai orang tua harus peka dan terus belajar untuk menjadikan generasi yang baik dan tangguh di masa depan. Karena semakin ke depan tekanan semakin kuat, rintangan juga semakin semakin sulit. Nah, jadi bagaimana seorang ibu sebagai seorang tua belajar dari lingkungan, belajar dari anak untuk membuat anak itu menjadi lebih baik. Menilik catatan sejarah, banyak pahlawan kemerdekaan yang tercatat adalah insan perempuan dan seorang ibu, seperti Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak-din dan Dewi Sartika, serta masih banyak sosok pahlawan wanita lainnya. Semuanya berjuang menebar semangat kemerdekaan, berjuang untuk menyatukan visi dan misi, serta persatuan dalam keberagaman untuk merebut kemerdekaan di masa itu. Safrida mengajak semua ibu di masa kini untuk memperhatikan pola asuh dan perkembangan kepribadian anak, bukan hanya soal akademik yang menjadi prioritas. Dirinya berharap potensi besar perempuan dalam perannya sebagai pendidik teraktualisasi bagi terbangunnya peradaban bangsa yang unggul. Dari Palembang, Rocky Pratama melaporkan. 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar kita di Dialog Palembang pagi ini. Dan kita hari ini tanggal 22 Desember ini diperingati sebagai Hari Ibu Nasional. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia ini telah merilis tema peringatan Hari Ibu yang ke-94 tahun 2022 beserta subtemanya, dan tema Hari Ibu tahun ini mengenai perempuan berdaya Indonesia maju. Jadi peringatan Hari Ibu di Indonesia ini diperingati pada tanggal 22 Desember setiap tahunnya. Jadi untuk mendukung tema utama Hari Ibu 2022 tersebut, Kemenpa ini juga menetapkan 4 subtema yang berbeda tentunya. Jadi ada yang pertama itu kewirausahaan perempuan atau juga mempercepat kesetaraan, mempercepat pemulihan, terus juga perempuan dan digital ekonomi, perempuan dan kepemimpinan, perempuan terlindungi, dan perempuan berdaya. Dan selanjutnya pendengar di Dialog Palembang pagi hari ini, peran ibu untuk memajukan generasi pemimpin bangsa. Di studio kita sudah hadir narasumber yang sangat spesial di Hari Ibu ini. Ada Ibu Mawardiaya, Haja Fauzia Mawardiaya, sekaligus Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan dan Ketua BKOW Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Ibu Fauzia. Selamat pagi, salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Sehat Ibu kabarnya pagi hari ini? Amin, sehat. Amin, sehat ya. Ini kami mengucapkan selamat Hari Ibu terlebih dahulu ya. Dan selain ada Ibu Fauzia, ada Ibu Feni Joko Purnomo, merupakan Ketua Dharma Wanita LPP RRI Palembang. Selamat pagi Bu Feni. Selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat selalu, sehat dan semua. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu dengan ibu yang sangat cantik. Amin, Ibu amin. Cantik sekali. Fauzia. Baik. Ya. Baik, baru Bu. pertama kali dan terpesona saya. Baik. Ya, untuk pendengar semua dan untuk ibu-ibu Indonesia. Baik. Selamat Hari Ibu ya. Semoga Hari Ibu tahun ini lebih baik ke Amin, depannya. amin, amin, amin. Nah, tahun ini kita dengan tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Kita mungkin ke Ibu Fauzia dulu. Ya. Kalau biasanya nih Bu Fauzia di Hari Ibu, ada, untuk pemerintah kita sendiri apakah ada acara-acara khusus untuk memperingati Hari Ibu?
Kebenaran tahun ini banyak sekali ya. Kemarin sudah kita laksanakan itu ada dari Ikatri, ada dari BKW sendiri. Kemarin juga ada juga dari Ikatan Istri Dokter sama Ikatan Dokter juga mengadakan Hari Ibu. Jadi banyak sekali untuk tahun ini yang merayakan Hari Ibu. Kayaknya Hari Ibu ini bukan hanya dirayakan, tapi benar-benar kita camkan, kita renungkan bagaimana generasi ke depan ini lebih maju lagi, lebih cerdas lagi. Itu adalah peran dari ibu, seorang ibu, karena pada zaman ini sudah zaman milenial. Betul. Jadi alhamdulillah kami bersama Ibu Pebi juga melaksanakan berbagai kegiatan Hari Ibu ini, dan kita berbagi kemarin Ibu di mana, kita di mana, dan juga hari ini juga tepatnya Ibu Pebi ada undangan di Bengkulu untuk acara nasional Hari Ibu menjahit bendera. Jadi alhamdulillah di mana-mana saya mendengar Hari Ibu ini diperingati dan digemahkan oleh ibu-ibu bangsa Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Kalau untuk di Sumatera Selatan sendiri, apakah memang kegiatan Hari Ibu ini diperingati setiap tahunnya atau setelah pandemi saat ini nih Bu? Kita kemarin biasanya memang setiap tahun diperingati, apalagi kita di BKW organisasi wanita biasanya itu bergiliran. Ada 40 lebih organisasi, jadi misalnya tahun ini siapa yang melaksanakan, nanti tahun depan siapa lagi. Jadi di BKW itu memang setiap tahun dilaksanakan. Karena kemarin pandemi sempat tidak diadakan selama 2 tahun. Jadi kita juga mungkin mengadakan waktu itu ada ritual dari Kowani Pusat. Jadi kita melaksanakan Hari Ibu secara sederhana. Itu. Baik, kalau tadi penjelasan dari Bu Fauzia. Kalau Bu Feni sendiri selaku Ketua Dharma Wanita LPP RRI Palembang, ini baru kali pertama juga di RRI Palembang ya Bu ya untuk merayakan Hari Ibu. Ini kalau misalnya untuk Ibu Feni sendiri, ini menggambarkan seorang ibu itu seperti apa nih Bu Feni? Aduh, saya kalau namanya seorang ibu dari sebut aja ya, seorang ibu itu perannya sangat luar biasa ya, karena berhasil dan tidaknya anak-anak itu pertama ada di tangan ibu. Ya. Kasih sayang ibu tidak pernah akan luntur selama-lamanya, karena pertama kali kita yang melihat anak kita, pertama kali kita yang memeluk anak kita, pertama kali kita yang mencium anak kita gitu kan. Jadi orang yang pertama ya Bu ya. Orang yang pertama lah gitu kan. Jadi kalau namanya Hari Ibu itu bagi saya sangat luar biasa ya. Dan alhamdulillah Ibu di RRI Palembang ini hari ini kita juga mengadakan perayaan Hari Ibu ya, sekaligus memperingati Dharma Wanita. Dan insya Allah hari ini adalah hari kebaya juga untuk berkebaya semua ya. Dan sangat senang sekali karena yang seperti yang Ibu sampaikan tadi, beberapa tahun 2 tahun nggak bisa kita rayakan, dan tahun ini adalah kebahagiaan bagi kita semua. Baik, kita kembali ke Bu Fauzia. Ini Bu Fauzia tentunya untuk mendidik anak, membesarkan anak ini punya tantangan tersendiri ya Bu ya. Di tengah apalagi di tengah yang namanya dunia internet, gadget dan lain-lainnya. Kalau Bu Fauzia sendiri, tantangan terbesar seperti apa ini mendidik anak ataupun yang lainnya gitu? Ya kalau di era kita mungkin beda ya dari sekarang. Jadi kita sekarang melihat di rumah itu perkembangan cucu. Jadi tantangan kita pertama kebiasaan ibu-ibu sekarang untuk biar anaknya diam atau biar anaknya mau makan, biasanya dikasih HP, gadget ya Bu ya. Itu ini sangat tidak baik sekali karena mempengaruhi kebiasaan anak. Jadi anak itu dengan adanya menonton apa yang ada disuguhkan di HP itu, mereka pertama tidak gerak, karena kita juga di YJI itu mempunyai program anak tumbuh kembang sehat. Jadi anak itu seharusnya bergerak, jadi mereka diam aja lihat gadget di HP. Jadi itu yang harus kita jauhi anak-anak, kebiasaan mereka kalau bisa jangan sampai
kebiasaan yang jelek itu terus-menerus disuguhkan kepada anak. Berarti di sini gadget itu sangat tidak baik ya untuk perkembangan anak masa kini gitu ya Bu Fauzia? Yang jelasnya bukannya tidak baik ya, karena anak itu kalau dia sudah menonton apa yang dia suka itu biasanya semuanya lupa itu. Boleh sih sekali-sekali atau dia umpamanya lagi apa, tapi jangan sampai dia kecanduan. Kalau dia tidak diberikan HP, dia ngambek, nggak mau makan, mungkin nggak mau main. Itu yang kita harus berikan tantangan kepada ibu-ibu muda sekarang. Kalau zaman kita dulu kan belum ada. Yang jelasnya apalagi kita tinggal di kampung, semua permainan permainan lokal, main tali pakai tali daun tali dari pisang, dari apa itu. Jadi sekarang permainan sudah modern, mudah-mudahan ibu-ibu muda sekarang bisa mempunyai inspirasi yang baik untuk anaknya. Baik, Bu Fauzia, kalau misalnya di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, kira-kira ada nggak sih program edukasi ini untuk ibu-ibu muda agar menjadi bisa mendidik anak atau juga lebih baik lagi? Banyak sekali, apalagi kalau di pemerintahan itu di pemberdayaan perempuan, biasanya kerjasama dengan kami PKK, di Pokja 1 ada, Pokja 4 ada, itu banyak sekali. Kalau di BKW dari Kowani Pusat juga kita punya program untuk seminar-seminar untuk ibu-ibu muda tentang bagaimana tumbuh kembang anak yang baik dan sehat hingga menghasilkan anak yang cerdas sekali. Baik, kita ke Ibu Feni kembali. Bu Feni, kalau misalnya untuk menjadi seorang ibu yang baik, ini katakanlah Ibu Feni sudah makan asam garam di dunia peribuan gitu ya Bu ya. Ini apa yang harus dilakukan seorang ibu ini agar bisa bukan menciptakan ya, atau melahirkan anak-anak yang pintar, yang tahu budi pekerti? Baik, seperti yang disampaikan oleh Ibu Fauzia tadi ya, kalau di era kita itu belum ada gadget yang sampai booming seperti ini gitu ya. Alhamdulillah ya, karena saya jauh sama anak-anak gitu. Anak saya yang pertama saya tinggal ketika bapaknya merantau ke Toli-Toli, ke Tual waktu itu tahun 2001 sudah kita tinggal, tapi alhamdulillah udah SMA. Yang kecil kita bawa gitu. Dan alhamdulillah waktu itu karena belum ada gadget juga ya Bu, kita lebih gampang mengarahkan gitu ya. Jadi untuk misalkan maghrib gitu, kita harus di rumah, TV dimatiin, harus belajar gitu ya. Gitu. Dan nanti karena ya itu tadi, karena belum ada gadget yang membooming kayak sekarang ini gitu, lebih gampang lah. Sekarang ini ke cucu gitu. Alhamdulillah anak 2 Bu saya, yang 1 laki-laki, yang nomor 2 perempuan. Alhamdulillah sudah keluarga semua. Saya ada 3 cucu gitu ya. Dan sekarang ini untuk cucu, seperti Ibu yang disampaikan tadi, bahwa anak itu supaya cari gampangnya aja. Jadi kalau anak nangis, dah kasih HP, biar mau makan, ayo Dek makan, kasih HP gitu. Pernah suatu saat kakuknya ada tugas ke Jakarta, ke Jogja. Saya ajaklah cucu saya yang besar itu, yang namanya Iva. Saya ajak karena kita ini ya Bu, sibuk dengan ibu-ibu, asik ngobrol. Akhirnya saya kasihlah HP supaya dia diem, nggak ngerecokin kita gitu. Sampai di rumah ditanya sama bundanya, Adek kenapa tadi di sana? Adek bikin apa gitu? Kakak bikin apa? Tadi dikasih HP sama Uti, karena Uti sama teman-temannya, wih anak ini gitu. Jadi kalau saya rasa HP itu memang senjata pamungkas untuk anak-anak supaya mau makan, mau nurut lah ya, nurut dalam artian betul. Tapi juga HP itu butuhlah, anak-anak harus tahu gitu, karena sekarang anak-anak SD aja belajar mesti pakai komputer, gitu kan, pakai komputer. Jadi bagaimanapun harus dikenalkanlah gadget dan itu ya Bu, untuk sarana untuk belajar mereka gitu ya. Jadi kalau menurut saya HP ini adalah menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu ya. Kadang-kadang video call aja sama Utinya itu Bu, udah ya Uti. Oh ternyata dia masih lihat film kesukaannya gitu. Tapi sebetulnya sebagai kalau kita kan hanya sebagai nenek ya Bu ya, yang lebih berperan itu orang tuanya. Jadi harus dibatasin lah ya.
jam berapa kamu harus pegang HP itu pun harus disesuaikan dengan umurnya mereka gitu ya. Dan jam segini kamu harus belajar, jam segini harus tidur, jam segini harus makan gitu ya. Jadi sebetulnya gadget ini kalau dipakai atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya akan membantu belajarnya anak. Dan alhamdulillah juga anak saya itu ada usaha juga, Bu. Jadi dengan HP ini dia buka usaha kecil-kecilan lah ya. Tapi alhamdulillah berkat HP dipromosikan di media sosial, alhamdulillah juga gitu. Anak saya yang nomor 2 juga gitu, Bu. Dia psikolog. Jadi begitu pandemi kemarin laris dia. Tapi alhamdulillah ya pandemi sudah selesai, sudah kita lewati. Baik. Jadi intinya HP ini tergantung pemanfaatnya aja gitu. Baik, kita kembali ke Bu Fauzia. Ini untuk pendengar juga yang ingin bergabung bersama kami, silakan di line telepon di 0711369977 atau juga melalui WhatsApp di 082179279090. Bu Fauzia, ini banyak juga kasus anak yang menyakiti orang tua, mungkin minta beli handphone, motor dan lain-lainnya nih Bu Fauzia. Ini kalau misalnya dari pandangan Bu Fauzia sendiri, apakah memang salah peran orang tua yang mendidik atau faktor lingkungan juga ini Bu Fauzia? Kalau mungkin kita sebagai orang tua pasti kita tidak menginginkan anak itu jadinya tidak kita inginkan atau mereka jadi orang yang jelek. Tapi itu seumpamanya kita mendidik anak di rumah sudah benar, sudah semestinya, sudah sekuat tenaga, tapi itu peran yang penting juga ada pengaruh lingkungan. Jadi kita sekarang dengan anak-anak hati-hati dengan teman-temannya. Kalau bisa bertemanlah dengan yang sesuai dengan keinginan kita, mungkin sebaya atau sepergaulan dengan orang-orang yang baik kali. Jangan sampai salah pergaulan. Jadi itu yang kita harapkan. Dimana contoh di rumah ada peluang walaupun ibu kandung atau bapak kandung, kalau ada peluang itu akan terjadi bukan. Jadi itu yang kita harus pikirkan, apa sih penyebab anak ini salah pergaulan, atau apa sih di rumah tangga ini ada kekerasan anak. Jadi itu yang harus kita barangkali sosialisasikan kepada masyarakat, jangan sampai anak itu salah pergaulan atau anak itu tersakiti tidak sesuai dengan umurnya kali. Berarti semakin bertambahnya tahun ini tentunya tantangan seorang ibu ataupun orang tua ini semakin sulit untuk mendidik generasi selanjutnya ya Bu ya? Ya dibilang sulit, enggak juga sulit. Yang penting kita dengan niat yang tulus, dengan barangkali sambil berdoa, mudah-mudahan anak kita terhindar dari yang jahat-jahat, dan kita kita niatkan mudah-mudahan ya Allah ya Tuhanku, anak ini jangan sampai nasibnya misalnya ibunya lebih tidak beruntung, jangan sampai seperti saya, mudah-mudahan dia lebih tinggi dari saya gitu, baik nasibnya atau nanti jabatannya ya, jangan sampai mereka rendah dari kita. Jadi itu tidak terlepas dari kita tetap berdoa kepada Allah, karena sesuatu itu walaupun kita berikhtiar bagaimana, kalau memang sudah ditakdirkan oleh Allah kita tidak bisa menghindar, tapi tidak terlepas dari kita ikhtiar. Jadi jangan sampai kita anak itu terjerumus ke yang pergaulan yang tidak kita inginkan. Jadi kita selalu memantau bagaimana kehidupan anak kita sehari-hari, di mana mereka bergaul, atau terlalu banyak kita memberikan fasilitas juga tidak baik. Jadi kita selalu yang sesuai dengan kebutuhan mereka, jadi dan juga sesuai dengan kemampuan kita. Baik, baik Bu Fauzia dan Bu Feni, kita break sebentar ya. Dan untuk Anda pendengar, kami masih akan mengajak Anda yang bergabung di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui WhatsApp di 082179279090. Tetaplah bersama kami di Dialog Palembang pagi ini. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang.
Ibu adalah seseorang yang paling mencintai kita di dunia ini. Pengorbanannya untuk kita sungguh luar biasa. Bahkan sebesar apapun pengorbanan yang kita lakukan untuk ibu, itu tidak ada bandingannya dengan pengorbanan seorang ibu kepada anaknya. Ibu adalah tempat kita bersandar di saat kita lagi terpuruk dalam menjalani hidup ini. Tapi terkadang, di saat kita mendapatkan kebahagiaan, kita lupa berbagi dengan ibu. Padahal, dari sebuah doa ibulah kita diberikan kebahagiaan, anugerah kebahagiaan oleh Sang Pencipta. Ibu akan melakukan apapun untuk kita, untuk bisa melihat kita, anak-anaknya meraih keberhasilan dan kesuksesan. Bahkan dengan taruhan nyawanya sekalipun. Buatlah ibu kita bangga dan bahagia melihat kita sukses dan berhasil kelak. Ibu adalah inspirasi kehidupan kita. Tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Tidak jarang juga masyarakat yang mengucapkan Hari Ibu dengan istilah Happy Mother's Day, seperti layaknya peringatan di Amerika Serikat. Tapi tidak banyak yang mengetahui bahwa sejarah peringatan Hari Ibu di Indonesia berbeda dengan perayaan Mother's Day di Amerika Serikat atau negara lainnya. Mother's Day di Amerika resmi dimulai pada tahun 1900-an sebagai hasil dari upaya Anna Jarvis, putri Henry Jarvis. Setelah kematian ibunya pada tahun 1905, Anna Jarvis memahami Mother's Day sebagai cara untuk menghormati pengorbanan yang dilakukan ibu untuk anak-anak mereka. Di Indonesia, peringatan Hari Ibu mengacu pada pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diselenggarakan pada 22 hingga 25 Desember 1928 dan kemudian pada Kongres Perempuan Indonesia ketiga pada tahun 1938 di Bandung. Hasil kongres menetapkan tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Jiwa raga dan seluruh hidup rela dia berikan. Bu, makan bu. Ibu pengen roti. Ah ibu, Dina udah capek-capek pulang kerja masih masak. Masa gak mau makan sih bu? Ibu mau roti. Hah, terserah mau makan apa enggak, terserah, pokoknya terserah. Dina, ayo makan, ini ada telur. Dina mau opor ayam. Loh, adanya ini. Makan ya sayang. Gak mau, pokoknya Dina mau opor ayam. Aduh, hujan gini Dina. Ya sudah, Dina tunggu ya, ibu pergi belikan. Untung cuma mimpi. Tanggal 22 hari ini, hari ibu. Ibu, bu, ini roti keju yang ibu mau. Memangnya kapan ibu minta? Jadi ibu mau makan apa? Ibu pengen semur ayam. Iya ibu mau makan apa saja Dina buatkan. Maafkan Dina ya bu, selamat hari ibu. Kasih ibu kepada beta. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di Dialog Palembang pagi ini dan tentunya di studio juga masih bersama Ibu Mawariyaya, Ibu Haja Fauzia Mawariyaya, Ketua BKOW Provinsi Sumatera Selatan sekaligus Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan. Dan beserta Ibu Feni Joko Purnomo, Ketua Dharma Wanita LPP RRI Palembang. Masih semangat ya Bu ya di hari Ibu ini. Kalau biasanya kalau di rumah sendiri ini Bu Fauzia ada perayaan juga nggak sih untuk merayakan Hari Ibu?
Kalau secara khusus enggak, tapi mereka anak-anak biasanya tadi pagi mereka Memberi ucapan ya. memberikan ucapan, memeluk, merangkul. Tapi kalau karena biasa kita yang menyiapkan makanan, mestinya mereka menyiapkan makanan, tapi mereka enggak menyiapkan makanan, kita yang menyiapkan makanan. Baik, berarti memang ada kayak ucapan gitu ya Bu ya Ucapan dari anak ada. dan cucu gitu ya Bu ya. Kalau Bu Feni sendiri ini anak jauh nih Bu. Ibunya di Palembang ini seperti apa? Tadi tadi pagi sudah di WA gitu ya, dan nggak bisa memeluk, hanya doa. Memeluk dari gitu. online ya Bu ya. Alhamdulillah saya masih punya ibu satu ya. Masih ada maksudnya ibu. Masih ada doa saya supaya ibu selalu sehat dan doa-doanya yang kita tunggu gitu ya. Baik, baik. Kalau misalnya untuk Bu Fauzia sendiri sebagai ibu, pesan apa sih yang biasanya yang sampai sekarang tuh anak-anaknya selalu ingat? Misalnya kayak dari kecil jangan ikut orang nggak dikenal gitu. Kalau Bu Fauzia sendiri ada nggak sih ucapan yang sampai sekarang tuh masih diingat sama anak? Yang jelasnya kita masih budaya daerah ya, kebiasaan. Jadi yang dipesan kepada anak-anak sampai sekarang itu pokoknya jangan lupa dari nenek kita, hormati yang paling tua. Terus belajarlah kita kepada yang baik-baik. Jangan lupa hormat kepada yang lebih tua dari kita, walaupun itu bukan ayah ibu, tapi yang paling tua harus kita hormati. Dan biasa belajar mandiri, karena mereka kemarin tamat SD, mereka sudah merantau juga Bu, tapi alhamdulillah sekarang berkeluarga kumpul di sini Balik lagi ke Palembang lagi. ya. Mereka harus bisa mandiri, terutama masak karena makanan mereka walaupun di mana-mana tinggal tetap mau makanan di rumah. Jadi mereka harus belajar mandiri dalam segi apapun gitu. Belajar mandiri dan tetap berkomunikasi kepada keluarga. Alhamdulillah mereka kemarin walaupun merantau, mereka satu rumah walaupun di kuliahnya lain-lain, tapi mereka di Jogja tetap satu rumah. Jadi alhamdulillah kerukunan itu ditanamkan sejak dari kecil sampai mereka dewasa sekarang sudah punya anak semua, tetap mereka hidup rukun, tidak saling iri, walaupun ini misalnya punya jabatan, ini tidak, ini umpamanya lebih ini, tapi mereka tetap satu tujuan, kita juga kasih sayang tidak dibagi-bagi, sama rata itu. Baik, kalau Ibu Feni sendiri apa yang ditanamkan kepada anak-anak? Sama sih ya, Mandiri. iya harus mandiri. Kalau anak saya memang mandiri dari dulu ya, karena jauh dari orang tua gitu ya. Yang penting kalau saya itu kita tanamkan agama dulu gitu ya. Kalau agama sudah benar, insya Allah semua akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan gitu. Dan saya yang saya tanamkan anak saya itu jangan pernah membenci sama orang. Suatu saat siapa tahu kita membutuhkan bantuan dia, betul. gitu kan. Apalagi jauh dari orang tua. Jadi keluarga besar saya itu ada di Solo semua Bu. Kita yang merantau gitu. Jadi kalau ada apa-apa ya otomatis anak-anak harus mandiri gitu kan. Apa-apa harus ditanganin sendiri gitu. Kadang-kadang mereka sakit pun nggak ngomong sama kita gitu kan. Nah di situ ada keluarga besar, jadi ya sudahlah keluarga yang di sana yang ngurus karena ya itu tadi karena jarak tadi ya gitu. Baik, baik Bu Fauzia dan Bu Feni, kita juga sudah terhubung bersama psikolog Sumatera Selatan, ada Ibu Syafridaini. Selamat pagi Bu Syafridaini. Pagi Bu. Salam sehat selalu. Pagi Ibu Fauzia, maaf terlambat, ada upacara kami barusan. Baik, ini ada Ibu Fauzia, Ketua BKO Provinsi Sumatera Selatan dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan. Beserta ada Ibu Feni juga nih Bu Syafridaini, Ketua Dharma Wanita LPP RRI Palembang. Sehat kabarnya Bu Syafridaini ya? Alhamdulillah sehat. Bu Syafridaini, hari ini bertepat dengan Hari Ibu 22 Desember yang diperingati ya. Kalau misalnya pandangan Ibu Syafridaini sendiri, ini ibu-ibu zaman sekarang itu seperti apa mendidik anak? Oke. Saya ucapkan selamat ini Ibu siang Bu Fauzia dan Bu Feni ya. Jadi gini,
Ibu-ibu zaman sekarang ini tantangannya lebih berat ya, karena kalau saya bilang tuh bahasa anehnya tuh begitu banyak begitu banyak rintangan, atau kalau bahasa anehnya tuh begitu banyak semacam gangguan ya, semacam banyak, kalau bahasanya saya sih sama pasien tuh banyak gangguan, banyak setan sekeliling anak-anak dan kita juga, jadi semacam gadget, jadi alat-alat teknologi yang luar biasa saat ini itu sangat mempengaruhi bagaimana perempuan atau ibu-ibu Indonesia di masa sekarang dalam mendidik anaknya. Nah, jadi bagaimana para ibu sekarang adalah tetap memberikan teknologi kepada anak, tapi bagaimana anak tidak larut. Jadi tetap ada fungsi ibu di dalam pengasuhan anak ya. Karena tujuannya sekarang adalah rintangan makin berat, kemudian tekanan juga makin kuat. Jadi di sini adalah bagaimana mempersiapkan anak untuk jadi tangguh di masa depan. Baik, Bu Safrida ini, halo, Ya. Bisa kedengeran suara Dela, Bu? Iya, kedengeran, agak halus. Baik, Bu Safrida ini tentunya kalau misalnya dilihat nih, ini perkembangan anak melalui gadget juga ada yang bilang mengatakan ini baik untuk anak, ada juga bilang ini tidak baik untuk psikolog anak. Ini seperti apa nih, Bu? Oke. Jadi seperti saya bilang tadi, teknologi kita berikan ke tangan anak karena mau tidak mau, teknologi itu sangat dibutuhkan. Kita sendiri sebagai ibu dan juga anak-anak demi kelangsungan hidup. Karena sekarang metode pembelajaran pun itu hibrid. Ya, karena pandemi belum dicabut oleh pemerintah ya. Jadi tetap ada hibrid dan kemudian teknologi ini akhirnya mempermudah juga mempermurah biaya untuk melakukannya. Nah, jadi pemberian gadget kita istilahnya adalah memberikan gadget Jadi kita bukan memberikan, bukan milikmu, tapi meminjamkan. Ini mama belikan, tapi mama mau hasilnya, boleh enggak? Jadi sebelum kita memberikan gadget pada anak-anak kan, mama beli dong, temenku udah punya. Nah sekarang kita adalah gimana? Kita beli. Nah sekarang kebutuhanmu buat apa? Main game boleh, tapi ada waktunya. Jadi bukan ini ya, mama nggak mau tahu, pokoknya mama kasih ini yang terbaru, mama mau hasil. Enggak. Jadi adalah sekarang gimana nih cara pemakaiannya? Karena mama ingin seperti dirimu katakan bahwa pemahamanmu bahwa ini akan membantu pelajaran. Jadi mama boleh nggak minta ditunjukkan hasilnya, karena kalau hasilnya ada, mama bangga karena mama alhamdulillah anak mama baik, anak mama sayang sama mama, kalian sayang kan sama mama. Jadi tekniknya adalah ngobrol, bicara, karena kita jadi bukan karena gadget tadi, jadi kita nggak bisa ngobrol, enggak. Jadi bukan hanya sekedar WA-an, tapi kita boleh nggak video call. Katanya mama kalau ngobrol tuh sama anak mama walaupun jauh, mama lebih senang lihat wajah anak mama. Mama pengen tahu, mama pengen lihat mata anak mama itu sedih atau senang. Mama pengen tahu, mama akan bahagia kalau lihat mata anak mama itu berbinar-binar. Jadi tanpa kita sadari, kita bisa melihat nih keberadaan anak kita di mana. Kalau dia bilang ada nih di kamar, ada di tempat lain. Jadi kalau biasanya awas ya, kalau kamu nanti ini mama lihat kamu di ini. Pokoknya mama nggak mau tahu setiap 1 jam kamu foto kamu ada di mana. Nggak begitu. Jadi tekniknya kita ingat waktu kita kecil, pada saat anak bayi kita mulai merangkak, kita larang jangan ke sana. Yang ada apa? Makin lari. Karena apa? Otak tidak mendengar kata-kata negatif. Jadi kalimat tidak seperti melarang, jangan, tidak, akan, itu tidak direspon oleh alam bawah sadarnya. Jadi selalu ucapkan kalimat positif, insya Allah. Maka manusia yang tangguh yang menjadi tugas seorang ibu untuk menciptakan manusia yang tangguh, mental yang sehat. Karena kan sekarang kan isunya adalah kesehatan mental. Maka kesehatan mental ibu yang baik akan menghasilkan anak yang juga punya kesehatan mental yang baik. Baik, Bu Safrida ini bagaimana pola asuh orang tua yang mengatakan gadget, misalnya kalau nggak makan nggak bisa kasih gadget, atau juga misalnya anak sedikit nangis dikasih gadget. Apakah ini sudah benar pola asuh seperti ini?
Nah itu sumber kesalahan ibu-ibu muda saat ini karena mereka kurang bonding, ya kurang bonding. Karena apa? Karena ibu-ibu muda sendiri juga cara ini dengan gadget ya, jadi ada baiknya. Jadi gadget itu sebaiknya dikenalkan buat anak yang butuh pembelajaran. Jadi bukan untuk ini ya, untuk untuk mendiamkan. Nah, jadi istilahnya akhirnya karena gadget bonding ibu dan anak itu berkurang dan akhirnya masa depan anak akan hancur. Jadi caranya adalah pada anak yang kecil atau di balita sebaiknya pada saat dia rewel bukan hadiah gadget itu. Baik. Nah, jadi usahakan menghindarkan gadget. Jadi misalnya, yuk kita mama bareng mama yuk. Jadi kalau mau nonton pun boleh, tapi dianjurkan tidak di gadget, tapi boleh di laptop atau di layar TV kan sekarang bisa dipindahkan. Jadi nonton bersama. Jadi istilahnya dalam pembelajaran pun juga. Jadi kita ikut belajar. Jadi pada saat kita belajar, jadi iseng kemarin nanya, tadi apa ya yang kita tonton? Itu bagus nggak ya? Baik. Nah, jadi benar-benar ada interaksi, bukan membiarkan anak sibuk sendiri dengan gadget. Jadi gadget boleh diberikan, kita mendampingi. Baik Bu Safrida, ini terakhir nih Bu, harapan dan doanya untuk para ibu yang sedang hari ini merayakan hari peringatan ibu seperti apa Bu? Silakan Bu Safrida ini. Oke, jadi buat para ibu di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan, mari kita berjuang menciptakan manusia yang tangguh, yang happy dan berenergi juga, kesehatan mentalnya tidak terganggu. Maka salah satu kuncinya adalah berkomunikasi, ngobrol, me time dengan anak-anak. Nah, kita kan jarang ya meeting sama anak-anak. Nggak apa-apa, 5 menit lebih dari cukup. Nah, kita pulang kerja, ada mau denger nggak? Mama kan tadi di rumah sakit gini atau di tempat kerja begini gitu ya. Kalau menurut anak mama gimana ya? Mama udah tepat nggak? Cuman kita ngobrol aja. Atau kita tanyakan, anak mama hari ini belajar apa deh? Lihat dong, zaman mama tuh beda loh dengan zaman saya. Jadi kata kuncinya hanya adalah komunikasi dan ngobrol. Me time, itu aja. Baik. Terima kasih banyak Bu Safrida ini atas waktunya bersama Persatu. Selamat Hari Ibu. Baik, selamat beraktivitas kembali Bu Safrida ini. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. Ibu, dialah sumber kasih sayang, mengasuh dan memberi tanpa batas. Dialah prajurit malam yang selalu berjaga dan terjaga, menemani ketidakberdayaan kita. Dia yang selalu mendahulukan anaknya dari dirinya sendiri, mencintai tanpa menuntut balasan apa-apa. Ibu, sebuah kata yang jujur dan kuat, diucapkan semua makhluk hidup dalam bahasanya masing-masing. Dengan kata ibu, pada makhluk itu mendapatkan kasih sayang, ketulusan hati, kehangatan, pengorbanan, cinta yang agung, yang dicipta dan ditumbuhkan oleh Yang Maha Pencipta dalam diri semua ibu terhadap anak-anaknya. Bu, makan Bu. Ibu pengen roti. Ibu, Dina udah capek-capek, pulang kerja masih masak. Masa gak mau makan sih, Bu? Ibu mau roti. Terserah, mau makan apa enggak, terserah, pokoknya terserah. Dina, ayo makan, ini ada telur. Dina mau opor ayam. Loh, adanya ini. Makan ya sayang. Gak mau, pokoknya Dina mau opor ayam. Aduh, hujan gini Dina. Ya sudah, Dina tunggu ya, ibu pergi belikan. Untung cuma mimpi. Tanggal 22 hari ini, hari ibu. Ibu, Bu, ini roti keju yang ibu mau. Memangnya kapan ibu minta? Jadi ibu mau makan apa?
Ibu pengen semur ayam. Iya Ibu, Ibu mau makan apa saja Dina buatkan. Maafkan Dina ya Bu, selamat hari Ibu. Kasih ibu kepada beta. Mungkin dia bukan seorang superstar, bukan pula seorang superhero. Dia lebih dari segalanya. Melakukan setiap tugasnya dengan hati, mengasihi tanpa pamrih, berjuang penuh peluh tanpa mengeluh. Di tangannya yang biasa menjadi luar biasa. Dalam untayan doanya ada restu Tuhanmu. Tak perlu kau takut akan kejamnya dunia, karena dengan kasih sayangnya dunia terasa teduh. Dialah malaikat tak bersayap, dipanggil Ibu. Masih bersama Anda, Dialog Palembang pagi ini hanya di Pro 1 RRI Palembang. 92,4 FM Pro 1 RRI Kanal Inspirasi. Masih di Dialog Palembang pagi ini pendengar, dan tentunya kita masih bersama narasumber kita yang sudah hadir. Ada Ibu Fauzia Mawardiaya, Ketua BKOW Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan. Dan bersama Ibu Feni Joko Purnomo, Ketua Dharma Wanita LPP RRI Palembang. Ini lintas waktu sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan tentunya kami masih mengajak Anda yang ingin berpartisipasi di line telepon kami di 0711369977 atau juga melalui WhatsApp di 082179279090. Kita ke WhatsApp dulu ya Bu ya. Ini ada dari Ibu Wati di Kenten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat hari Ibu untuk ibu-ibu narasumber dan ibu-ibu dimanapun berada. Izinkan saya ini untuk ikut berpartisipasi pada dialog pagi ini. Ini sebagai ibu tentunya kita sangat menginginkan dan mengharapkan anak kita menjadi anak-anak yang baik, berprestasi, sukses dan lainnya. Nah, yang ingin saya tanyakan bahwa di luar sana banyak sekali anak-anak yang serba kekurangan. Dan banyak juga yang bersandung berbagai masalah sosial dan kekerasan terhadap anak-anak. Ini bagaimana upaya dan peran ibu-ibu ini untuk menangani hal tersebut dari Ibu Wati di Kenten. Mungkin Bu Fauzia dulu. Silakan Bu Fauzia. Ya, kita bekerja sama dengan Dinas Sosial. Ya. Ada juga di namanya itu BK3S ya. Jadi kita selalu mendengarkan keluhan mereka dan apa yang kita bisa bantu kita bantu. Apalagi di Kota Palembang kita ada Ibu Wali Kota, biasanya kita kerjasama dengan mereka karena anak yang status sosial kekurangan itu biasanya dari orang tua. Jadi orang tuanya yang kita perhatikan, apalagi kemarin sama Ibu Pebi ya, sama masa COVID kita ke tempat mereka untuk memberikan bantuan, bukan hanya sembako tapi memberikan perhatian yang lainnya juga. Banyak ketemu anak-anak yang lahirnya kurang memadai, tidak berdaya, cacat selagi dia lahir. Yeah. Nah, itulah kita tak henti-hentinya di PKK itu punya program dengan kerjasama dengan BKKBN bagaimana anak-anak remaja pranikah supaya mereka menjadi ibu-ibu yang melahirkan anak-anak yang sehat. Jadi kita tak henti-hentinya mensosialisasikan bagaimana pranikah itu harus sebelum nikah itu mereka harus sehat, harus berkecukupan, biar nanti bisa setelah dia berumah tangga dia bisa untuk menghidupi anaknya agar anaknya tidak terlantar. Gitu kan. Baik Ibu, baik Bu Fauzia dan Bu Feni, kita terima telepon dulu ya. Sudah ada yang masuk di 369977. Ada Pak Iwan di Pak Ivan ya. Pak Ivan di Pelaju. Selamat pagi Pak Ivan. Selamat pagi Mbak Della. Silakan Pak Ivan. Oke, selamat pagi Ibu Fauzia dan Ibu Feni. Iya, selamat pagi. Pertama saya ingin mengucapkan selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu yang ada di Indonesia. Terima kasih telah merawat dan membesarkan anak-anak di Indonesia. Terima kasih. Kemarin kita sempat mendengar kabar kasus penculikan seorang anak perempuan berusia 6 tahun di Jakarta. Rasanya sangat menyedihkan ya Bu ya. Karena bertepatan Hari Ibu,
Saya yang ingin saya katakan, seandainya Ibu Fauzia atau Ibu Feni sebagai ketua ibu-ibu PKK, seandainya Ibu adalah ibu dari anak yang diculik tersebut, bagaimana cara Ibu menyampaikan pesan kepada penculik agar bisa meluluhkan hati dan mau mengembalikan anak tersebut ke pangkuan ibunya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Ivan di Paju. Ini sangat miris ya Bu ya kasus Iya. ini. Mungkin kalau Bu Fauzia selaku orang tua korban, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada penculik? Ya kalau saya karena yang menculik itu kan kenal sehari-hari kenal. Ya gimana apa maksudnya untuk menculik anak itu? Biar kita terbuka aja apa maksudnya. Jadi biar kita bisa menyelesaikan masalah. Karena nggak tahu kemarin psikolog itu yang bilang apakah mereka ini memang ingin punya anak yang hingga menculik mereka untuk dikasih sayangi, ataukah anak itu akan dijual. Nah itu yang kita sedih sebagai orang tua, karena ya sebagai orang tua bukan hanya kehilangan digigit nyamuk saja kita sedih anak-anak. Jadi tolong mohon kepada barangkali yang bisa memberikan jalan solusi bagaimana kepastian anak itu, karena sampai sekarang belum tahu anak itu keberadaannya, apakah memang diambil untuk kebutuhan, apakah anak itu diambil untuk dijual, apakah anak itu sebagai apalah takutnya mereka diperkosa di apa itu takutnya kita. Jadi bayangan anak ibu barangkali sama ibu yang punya anak, sama kali semua ibu itu ketakutannya itu banyak sekali. Jadi sekali lagi dihimbau kepada yang berwenang, tolong bagaimana solusinya, dan kepada yang mengambil anak itu juga apa maksudnya kita nggak tahu. Kalau memang dia butuh kepada anak itu bicara baik-baik gitu. Baik, kalau Bu Feni sendiri misalnya ada di posisi ibu korban seperti apa? Pasti sedih. Sedih dan gimana ya? Namanya juga anak ya. Ya alhamdulillah kita punya media RRI. Jadi paling tidak untuk himbauan-himbauan atau mengajaklah untuk para ibu, terutama diri kita sendiri ya, untuk lebih waspada gitu. Apalagi kalau anak-anak masih terlalu kecil, jangan terlalu dibiarkan untuk bermain terlalu jauh. Kalaupun misalkan sekolah ya jam pulang harus sudah dijemput gitu kan. Gitu. Jadi untuk penculik sendiri itu punya perasaan lah gitu. Ya, karena suatu saat dia pasti akan punya anak juga gitu. Pasti sedih lah kita. Baik, kalau misalnya memang sama-sama orang tua pasti merasa sangat miris ya Bu, sedih ya Bu ya. Benar. Baik, kalau misalnya kita kembali ke Bu Fauzia. Bu Fauzia misalnya dari pemerintah provinsi sendiri. Baik, kita terima telepon dulu ya. Silakan di 369977. Halo, Pro 1 selamat pagi. Selamat pagi Mbak Dela. Pagi, dengan siapa di mana nih Bu? Dari Aisyah di Pangkalan Balai, Bu Mbak. Aisyah di Pangkalan Balai. Silakan Bu Aisyah. Iya, terima kasih. Selamat pagi Ibu-ibu yang ada di Studio Pro 1. Iya, selamat Hari Ibu sebelumnya Ibu. Terima kasih. Iya, nah ini yang sering kita soroti juga sekarang, sebenarnya kan peran ibu ini penting sekali, urgent sekali, dan memang butuh orang-orang di sekitar yang mendukung dan mensupport, karena kan kita para ibu ini sibuk sekali ya Bu ya, mengurus rumah tangga, merawat, mendidik anak dan lain-lain. Nah tekanan ini kadang-kadang justru datang dari sekitar kita loh Ibu, terasa sekali kan, mungkin orang-orang di sekitar yang kurang mendukung, situasi yang kurang mendukung juga. Jadi sebenarnya ibu yang sehat akan memberikan anak-anak yang sehat pastinya begitu kan, mendidik anak-anak yang sehat. Nah menurut ibu-ibu yang ada di studio, baiknya bagaimana peran dan dukungan orang-orang di sekitar para ibu ini loh Bu, mungkin dari suami, mertua, kadang-kadang ipar begitu kan ya, untuk mendukung juga terutama mental para ibu agar bisa mendidik anak-anaknya dengan baik. Ini dukungan orang-orang di sekitar ini baiknya seperti apa kira-kira, seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Aisyah di Pangkalan Balai. Mungkin Bu Fauzia bisa menjawab Bu Fauzia? Ya kita saling mendukung lah ya, apalagi keluarga termasuk saudara ipar, saudara kita sendiri atau suami, mertua, kita saling mendukung dan sama-sama memiliki, sama-sama mempunyai kewajiban untuk mendidik anak ini. Walaupun bukan anak sekaligus anak kandung, tapi kalau mereka berhasil atau mereka nanti jelek, yang disebut keluarga besar kita. Jadi mohon di sekeliling kita
yang namanya suami, yang namanya adik-adik kita, adik-adik ipar, mertua, semuanya kita mari sama-sama memiliki, sama-sama mendukung, sama-sama membesarkan anak-anak kita. Bukan hanya keluarga, tapi kita juga peduli kepada masyarakat. Mudah-mudahan kalau kita semua kompak, kalau kita bersatu, mudah-mudahan kita akan maju. Baik, baik, kita kembali ke Bu Fauzia. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Bu ya. Ini kalau misalnya untuk di pemerintah provinsi sendiri, misalnya ada masyarakatnya, ada yang mengalami kekerasan baik terhadap istri ataupun anak, apakah ada penanganan dari pemerintah provinsi, mungkin dari BKOW sendiri atau juga PKK? Kita ada dinas terkait, ada dinas PPA yang sekarang dinahodai oleh Ibu Heni. Jadi biasanya ada bidang-bidangnya, di situ ada bidang penanganan. Kalau kita mendapat berita, biasanya sehari itu kadang lebih dari satu dapat berita yang dimana tempat mereka ada kejadian, biasanya ada utusan untuk datang ke sana untuk paling tidak kita mengetahui bagaimana keadaan keluarga, keadaan si korban. Kalau untuk menolong mereka biasanya kerjasamanya dengan kepolisian, nanti ada tindak lanjut juga dengan PPA-nya, jadi itu kali. Baik, baik. Mungkin terakhir juga nih sebelum kita mengakhiri dialog Palembang pagi ini, mungkin pesannya, harapan Ibu Fauzia selaku Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan untuk ibu-ibu yang ada di Sumatera Selatan seperti apa nih Bu? Ya, pertama kami ucapkan selamat Hari Ibu hari ini dengan tema Perempuan Berdaya Berdaya Indonesia Maju. Kita sebagai ibu, pertama sekali kita mempunyai kodrat ibu, jadilah ibu yang baik sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan tuntunan agama kita. Mudah-mudahan ibu menjadi tauladan untuk keluarga dan untuk masyarakat sekelilingnya. Juga yang masih mempunyai ibu, ayo peluklah ibu. Hari ini rasanya kepingin memeluk ibu, tapi ibu tidak ada lagi. Jadi yang masih mempunyai ibu, tolong hormatilah ibu ya. Bagaimanapun ibu itu melahirkan dan membesarkan kita dengan susah payah hingga kita bisa seperti ini. Dan sebagai anak, tolong hormatilah ibu. Bagaimana ibu kita adalah ibu yang melahirkan, yang menjadi sekolah pertama untuk ibu-ibu. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Ibu, berbahagialah yang masih punya ibu, yang tidak lagi ibu ada di dunia ini. Tolong kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kemudahan, diampuni dosanya. Amin. Dan di dalam sana dia diterangi seperti kita di sini lagi bahagia. Jadi selamat Hari Ibu. Barangkali itu dari statement kami, karena ibulah yang segala-galanya. Kita lagi sulit, ibu yang mendoakan. Kita lagi bahagia, ibu juga mendoakan kita. Jadi segala-galanya ibu. Jadi itu dari kami. Baik, terima kasih Bu Fauzia. Mungkin Ibu Feni selaku Ketua Dharma Wanita LPP RRI Palembang, harapannya untuk para ibu yang ada di Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia, silakan. Harapan saya untuk ibu saya dulu ya. Saya masih mempunyai, alhamdulillah masih ada ibu saya. Jadi salam hormat, peluk cium dari jauh. Doa ibu selalu saya nantikan. Ibu harus sehat ya, amin, harus semangat. Amin. Dan untuk para ibu-ibu seluruh Indonesia ya, terutama di Sumatera Selatan dan khususnya untuk RRI, apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, kalau sudah kembali ke rumah harus kembali sebagai kodratnya seorang ibu dan seorang istri yang harus menjaga anak-anaknya dan suami. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Haja Fauzia Mawardiah ya, Ketua BKOW Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan yang sudah hadir di Studio Pro 1 untuk hari ini. Dan terima kasih juga untuk Ibu Feni Joko Purnomo, Ketua Dharma Wanita LPP RRI Palembang yang juga sudah hadir di Pro 1 pagi hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah
bergabung juga di line telepon kami atau juga sudah mendengarkan kami di 92,4 dan melalui YouTube juga di RRI Palembang. Kami ucapkan terima kasih partisipasi Anda untuk di peringatan Hari Ibu di tahun 2022 dengan tema tahun ini mengenai Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Tetaplah bersama kami di Palembang pagi ini. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Ibu, ingin ku dekat dan menangis di pangkuanmu sampai aku tertidur bagai masa kecil dulu. Lalu doa-doa baluri sekujur tubuhku, dengan apa membalas. Jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, kasih yang engkau berikan tak mampu ku membalas. Baru saja Anda ikuti